Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Sate pagi hari ini bertemakan Aku adalah kebiasaan. Firman Tuhan terambil dari Yeremia pasal 13 ayat 23, 1 Timotius pasal 5 ayat 13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ini adalah perkataan John C. Maxwell. Aku adalah pendamping setiamu. Akulah penolong terbesarmu atau beban terberatmu. Aku akan menolongmu maju atau menyeretmu gagal. Aku sepenuhnya takluk kepada perintahmu. Separuh dari hal yang engkau perbuat sebaiknya engkau serahkan saja kepadaku, maka aku akan dapat melaksanakannya dengan cepat dan tepat. Aku mudah diatur. Yang penting engkau tegas terhadapku. Tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau mau sesuatu itu dilaksanakan, maka setelah beberapa pelajaran akan kulaksanakan itu dengan otomatis. Akulah hamba semua orang besar, dan sayangnya juga hamba semua pecundang. Mereka yang besar telah kujadikan besar, mereka yang pecundang telah kujadikan pecundang. Aku bukanlah mesin, walaupun aku bekerja dengan tingkat presisi mesin ditambah dengan inteligensi manusia. Engkau bisa memanfaatkan aku demi keuntungan atau demi kehancuran, tidak ada bedanya bagiku. Ambillah aku, latihlah aku, tegaslah terhadapku, maka dunia akan kuletakkan di bawah kakimu. Bersikap toleranlah terhadapku, maka aku akan menghancurkanmu. Siapakah aku? Aku adalah kebiasaan. Saat membaca tulisan ini, mungkin akan membuat kita sedikit bergidik. Bila dipikirkan sekilas, sepertinya bukan masalah yang rumit dalam hidup kita. Kebiasaan sepertinya telah menjadi sesuatu yang sangat bisa dan tidak terlalu memberi efek samping yang buruk bagi hidup kita. Justru karena itulah kita tidak menyadari bahwa akar dari segala kesalahan besar maupun kecil yang kita lakukan diawali dari sebuah kebiasaan. Sebagaimana perkataan Maxwell di atas, kebiasaan tidak boleh menjadi setir yang mengatur kehidupan kita, tetapi kitalah yang harus dapat mengatur dan menaklukkan setiap kebiasaan kita. Memang pada dasarnya kebiasaan itu tidak hanya buruk, ada juga kebiasaan yang baik. Untuk itulah kita harus bisa mengontrol hidup kita, sehingga kita dapat dengan mudah menyortir mana yang harus terus dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Di dalam Yeremia pasal 2 ayat 33b berkata, "Sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan." Yeremia dengan tegas mengatakan, masakan kita berbuat baik jika kita membiasakan diri melakukan kejahatan? Jika tunduk di bawah kebiasaan kita untuk melakukan dosa, maka dapatkah kita melakukan kebenaran? Itulah yang dikatakan bahwa kita harus bertindak tegas pada kebiasaan apa saja yang kita lakukan. Kita harus tegas mengatakan tidak pada kebiasaan buruk dan dengan tegas mengatakan iya pada kebiasaan baik. Paulus juga menasehati tentang cara kerja orang yang membiasakan dirinya untuk bermalas-malasan saja. Tentulah kebiasaan ini pada akhirnya mendarah daging di dalam diri seseorang hingga menjadi karakter yang susah untuk dilepaskan. Mintalah pimpinan Roh Kudus agar kita dapat bertindak tegas dan menaklukkan kebiasaan buruk hidup kita
sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, berikanlah aku pengendalian diri yang lebih baik, agar aku dapat mengendalikan setiap sikap dan kebiasaan hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God.